Astagfirullahaladzim. Drong. Iya, Pak. Dan ini wis awan, Drong. Kita di mana, Drong? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Duh. Ini tempat mana lagi, Drong? Itu ada suara kayak ketok-ketok-ketok. Cari orang kayu bakar apa ini, Drong? Coba kita cari. Hah, kebenaran, Drong. Apa namanya? Buk ana wong kuwi kok. Buk ada mana itu ada orang yang di sini kan, jadi bisa kita bertanya lokasinya di mana, Kalimantannya di mana ini, Drong. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat Papa Bro, sahabat-sahabat teropong. Subhanallah. Hah? Ada suara di sini ya, Pak? Iya kok, tak kayak orang lagi apa? Nebang pohon itu loh, Drong. Halo, assalamualaikum. Ada orang di sini? Suaranya dari sini, Pak. Hah? Itu tuh. Coba kita cari sumber suaranya. Ini pohon apa gede banget nih? Gak tau pohon apa ini. Itu tadi eyang siapa ya, Drong ya? Gak tahu kita, Pak. Akbar. Subhanallah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Tuh. Itu ada suara gergaji mesin apa, Drong? Bener. Mudah-mudahan kita ketemu orang yang lagi nebang pohon di sini, Drong. Syukur ada perhutani yang di sini, ya. Jadi kita bisa tahu lokasi titik di mana sehingga sahabat-sahabat kita yang di Kalimantan bisa merapat, ya, Drong. Siapa? Allahu Akbar, subhanallah. Guys, bantu doanya ya, guys. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan misi ini, guys. Gimana, Drong? Tuh. Ada pohon karet, Pak. Hah? Ada Pohon karet? Mana? Nah, ini. Oh. Ini dijamak sama orang nih. Oh, bener. Udah kuat nih. Berarti jelas. Nasib. Apa, Drong? Hah? Apa? Siapa? Lihat sesuatu nggak? Coba. Itu orang apa pohon, Drong? Nggak tahu itu, Pak. Coba kita dari mana nih? Hah? Dari mana, coba. Cari jalan. Mudah-mudahan tuh. Ayo. Aduh. Gluduk, Drong. Ya Allah. Mudah-mudahan tidak hujan, ya Allah. Siapa, Drong? Pak. Hah? Ini, Pak. Siapa, Drong? Tuh. Lihat nggak? Tuh. Cepetan, taksum. Lihat nggak, teman-teman? Tuh. Ada yang lihat nggak? Itu kayak sohibul wilayah di sini apa ya? Yang semalam datang apa ya, Drong? Hah? Dari bajunya itu. Hah? Hampir mirip, Pak. Hampir mirip. Coba. Subhanallah. Ini soalnya Apa namanya? Kita harus bener-bener
Drong, itu suara dak dok. Suara apa? Apa, bro? Hah? Itu suara jauh banget. Iya, itu kayaknya apa ya? Ngawang sih bahasa Indonesia apa ya? Menggema. Menggema itu, Pak, bro. Drong, itu kayak kakek loh, Drong. Hah, tuh. Hah? Kakek. Iya. Alhamdulillah ketemu orang, Drong. Hah? Alhamdulillah ketemu orang. Jadi kita bisa hati-hati, Drong. Sikile di situ melakukan, Drong. Mau keplarak. Aduh, coba sih, Pak, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eyang. Kelihatan nggak, Pak? Iya. Kamu pasti bingung melihat saya. Betul, Eyang. Drong, ada orang nggak di sini? Nggak ada orang. Hah? Mohon maaf, Eyang. Sejak dari kemarin, Eyang sudah memperhatikan kamu. Eyang sudah lama di sini, Eyang. Dan Eyang sedang menunggu kedatangan kalian dari Jawa. Allah, Betul, kita itu dari Jawa. kok Eyang tahu dari Jawa? Di sini, Pak. Taruh coba di sini, Pak. Kita ucap salam dulu, Pak. Iya. Allah Akbar. Sudah 3 hari ini saya menanti kedatangan kalian. 3 hari, Eyang. Drong, salaman dulu sama Eyang, Drong. Teman-teman, mudah-mudahan Eyang tahu kalau kita itu lagi lapar. Ya. Siang, Eyang. Saya Papa Bro dari Banyumas, Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya. Ya, Pak. Saya dulu, Drong. Alhamdulillah ketemu Eyang di sini, Drong. Cepetan. Aduh, kayak saya lihat kamu seperti si tadi. Lah, Drong sing bener mlakune, Drong. Ini licin, Papa, bro. Iya licin tapi sing bener karo yang masak gue. Kamu cocokin baju. Nggih. Kula cuci baju. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemarin anak-anak cocok saya. Pasti, Pak. Iya, kita deketin saja Yan, Drong ya. Kita lebih dekat lagi aja. Iya, Pak, bro. Itu sih tadi Eyang harusnya. Kenapa? Itu di tempat yang enak, jadi kontrol tadi nggak kepleset, Pak, bro. Iya. Allah Akbar. Kemarilah. Ada sesuatu yang akan saya tanyakan dan saya akan sampaikan pada kalian. Nggih, Yang. Baik, Eyang. Sudah 3 hari ini Eyang menanti kedatangan kalian berdua. Allah Dan Akbar. sejak tadi malam saya amati kamu. Takutnya Eyang salah. Jadi Eyang mohon maaf. Buat kamu cucu bacul dan buat kamu cucu cari macam. Nggih, Yang. Perkenalkan, Eyang Datuk Malaya. Allahumma sholli. Eyang adalah Eyang Datuk Malam. Datuk Malaya, Yang. Saya sengaja menanti kedatangan kalian karena dari kemarin Ki Bajul dan Pak Bajul sudah datang kemari dan ada sesuatu hal kamu ingin menemui dari adik perguruan dari mbak kalian yang ada di Kalimantan ini. Nggih, Yang.
memang saya bareng ini saudara Renyong Paman Gondrong, ada utusan dari Eyang Majem sama Eyang Bajul untuk melangkah ke Kalimantan Eyang, ke sini Eyang. Sedangkan kami sendiri nggak tahu letaknya di mana. Terus saya harus menemui siapa Eyang? Alhamdulillah. Kembali kepada niat dan hati kalian. Tapi pesan Eyang, selalulah bertasbih dan bersalawat. Insya Allah Eyang. Kamu di hutan Kalimantan ini ada sesuatu yang memang kalian harus ketahui dan pahami. Apa itu Eyang? Hutan Kalimantan ini penuh dengan suatu cerita-cerita dengan sesuatu yang tidak bisa diakal nalar oleh pikiran manusia. Subhanallah. Perlu kau tahu, di Nusantara ini sendiri adalah jantungnya Nusantara. Nggih Eyang. Karena dulu Kalimantan ini sendiri pernah dikuasai oleh 3 negara. Subhanallah. Karena sesuatu kekayaan yang ada di Kalimantan, sesuatu yang istimewa dia ada di Kalimantan ini, makanya banyak sekali yang ingin menguasai, banyak sekali yang ingin memiliki Kalimantan ini, cucu. Nggih Eyang. Dan Eyang Datuk sendiri paham dan mengerti kenapa yang Eyang kamu mengutus kalian datang kemari. Nggih Eyang Datuk. Tapi sebelum Eyang akan mengasih tahu perjalanan mana yang kamu harus kau tempuh, karena Eyang ditugaskan hanya di jalan ini saja. Nggih. Tapi sebelum kamu masuk dalam ke hutan Kalimantan, kamu harus tahu dulu Apa itu Eyang? suatu silsilah Kalimantan ini sendiri. Begini, Kalimantan adalah sesuatu yang istimewa. Karena di sini pernah ada suatu kesultanan dari Brunei yang memiliki sebagian negara dari Kalimantan. Nggih Eyang. Pernah di sini memiliki suatu yang ada di Malaysia, yang ada di Inggris. Itu semua adalah suatu perjalanan. Dan kamu sebagai penerus suatu sejarah, penerus dari leluhur-leluhur kamu yang ada di Pulau Jawa, terutama di Banyumas. Nggih Eyang. Dan Eyang paham kalian datang kemari ingin menemui adik seperguruan kalian. Karena adik seperguruan kalian, dia Mukso, ada di hutan Kalimantan ini. Subhanallah. Di sini Eyang. Adik seburuan Eyang kami di sini. Benar. Di perjalanan kalian setelah melewati Gunung Liwung, kalian akan melewati alas Purwogondo. Nggih Eyang. Berhati-hatilah, karena tidak hanya hewan buas saja. Karena di sini banyak sekali cerita gaib-gaib yang sudah pasti kalian, karena kalian membawa mustika Kencana Sari dan air dari Sendang Panguripan. Nggih Eyang. Memang kami disuruh sama Eyang Majem, Eyang Bajul, Eyang Panjawi untuk membawa air Sendang Kahuripan dan mustika Kencana Sari yang dicampur dalam sebuah tempat Eyang. Air dari Sendang Panguripan dan mustika Kencana Sari. Ada suatu ikatan yang kuat dari Dewi Kencana Sari yang ada di Banyumas. Nggih Eyang. Yang terutama menembus di Gunung Selandir, karena kamu dari tadi dan kemarin sore
perjalanan kamu melewati dari jalur gaib di bawah tanah. Betul Eyang. Memang. Dan kamu melewati suatu perantara, pintu pembuka yang di sana terkenal menjadi Gua Panjawi. Dan Betul, Eyang Eyang. Panjawi lah dia waktu dia masih mengabdi di kerajaan dari Angling Dharma. Subhanallah. Dia sendiri mengorbankan suatu kependetaannya. Dia mengorbankan suatu kemaslahatannya untuk bisa menjaga anak keturunan cucunya yang ada di Banyumas. Alhamdulillah, Makanya Eyang. dia rela menjaga suatu gerbang yang ada di Gunung Slamet. Jangan sampai anak cucu dari Banyumas, terutama Eyang kamu sendiri dan Eyang kamu Pacul dan kamu Majang, Nggih Eyang. Insyaallah Eyang. kamu sebagai penerus yang ada di Pulau Jawa, Nggih. sudah sepantasnya dan sudah semestinya kalian harus tahu dan mengetahui suatu perjalanan. Dan kamu harus tahu, kamu harus bisa jajah Milangkori. Insyaallah Kamu Eyang. harus bisa berkelana. Insyaallah Eyang. Tidak hanya berkelana secara lahir saja, tapi kamu bisa berkelana secara jiwa. Nggih Eyang. Bisa berkelana secara sukma. Bangunlah jiwa, bangunlah raga dan jiwa kalian, seperti jiwa-jiwa leluhur kalian. Saya atas nama Datuk Malaya yang ada di Malaysia mengaturkan banyak terima kasih buat kalian semua Nggih Eyang. yang sudah berkenan menjalani suatu misi kebatinan datang ke Kalimantan. Nggih Eyang. Di ujung sebelah sana, setelah kamu ketemu Eyang, turunlah menelusuri sungai. Dan Eyang paham kamu lapar, ambillah suatu buah yang ada di sana, ala kadarnya. Ada sungai Eyang. Allahu Akbar. Pak, kebetulan ntar kita cari ikan. Ya. Kita ke sana. Di sana ada sungai Eyang. Berhati-hatilah. Di sini kamu harus waspada, karena ini adalah suatu hutan yang teramat berbahaya dan sakral sekali. Nggih Eyang. Dan juga tadi, Eyang. Gunakanlah mustika dari Kencana Sari Insyaallah. dan air dari sandang kamu, dari sendang panguripan itu sendiri. Nggih Eyang. Insyaallah. Tadi Eyang, itu ada suara ketak-ketok itu Eyang. Tok. Setelah gondrong muter ke sana, suaranya pindah lagi Eyang. Setelah gondrong ke sana lagi, pindah lagi suaranya Eyang. Ini nggak ada, tadi kayak muter-muter. Dengar, dia sendiri memberi suatu isyarat pada kalian semua, karena di sini tidak hanya bangsa hunian yang ada di sini, tapi berhati-hatilah, tidak hanya suatu bangsa iblis yang akan kalian hadapi untuk bisa menjernihkan, untuk bisa memunculkan kembali titik terang di mana dari adik, dari Eyang kalian yang ada di sini. Nggih. Insyaallah Eyang. Eyang tidak akan mengetahui dan Eyang tidak akan memberitahu kepada kalian, karena ini adalah suatu perjalanan hati jiwa kalian. Nggih Eyang. Untuk bisa mengasah jiwa dan hati kalian, Baik Eyang. untuk bisa mengharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih Eyang. Karena Insyaallah. di sini adalah suatu perjalanan spiritual kalian, di mana kalian
Kemarin Eyang memperhatikan kalian diuji kelaparan. Betul Eyang. Sampai sekarang juga masih Sampai lapar. sekarang masih lapar Eyang, belum makan Eyang. Percayalah, suatu niat yang baik pasti Allah akan memberi suatu kebaikan pada kalian. Dengar cerita Eyang. Ada suatu cerita, suatu hamba Allah yang dulunya karena dia meyakini semua yang ada di dunia ini yang penting selalu berbuat baik yang semata mengharap ridho dari Allah. Pada suatu ketika di hari itu, dia ditawan dan dikurung di sebuah gua. Tapi dengan suatu kebesaran Allah, selama 200 tahun dia masih hidup. Dan dia dikasih makan oleh burung gagak yang selalu mengasih makan dan mengasih minum pada dia. Subhanallah. Percayalah, Allah menciptakan suatu akal dan pikiran kalian berdua dan semua manusia untuk bisa berpikir dan bisa menghayati, karena Allah menciptakan dunia dan alam semesta ini. Dan kalian sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, harus bisa mendalami suatu keilmuan. Sebagai manusia, Allah menciptakan tumbuhan, bagaimana tumbuhan itu untuk bisa dimakan. Bagaimana Allah menciptakan hewan itu bisa dimakan. Gunakanlah ala kadarnya. Jangan sampai kau gunakan nafsu untuk merusak tumbuhan dan merusak hewan. Insyaallah ya. Semua perlu keseimbangan. Dunia ini, alam sekarang yang kalian tempuh sudah sekali banyak suatu kesetimbangan dan banyak sekali suatu yang tidak suatu keseimbangan. Makanya yang kalian mengutus kalian datang kemari. Mungkin ada suatu perjalanan spiritual, ada suatu kajian-kajian bagaimana kamu bisa menempuh di zaman kalian sekarang ini. Tidak hanya suatu keilmuan saja, tidak hanya suatu kepandaian saja, tapi bagaimana keilmuan kalian untuk mendapat suatu derajat di dunia ini, untuk selalu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pintar saja tidak cukup, tapi kalian harus budi pekerti yang baik dan berakhlak yang baik. Insyaallah ya. Masih adakah mumpung kalian bertemu Eyang dan Eyang hanya bisa mengantar sampai di sini? Teruskanlah perjalananmu telusuri perjalanan kamu naik turun dari suatu bukit dan gunung. Banyak suatu ujian yang harus kalian tempuh. Bersabarlah dan selalu bersyukur. Insyaallah ya. Gunakanlah akal kalian untuk bisa menjalani suatu kehidupan. Gunakanlah hati kalian untuk mendapat suatu keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya. Eyang, bagaimana cucu? Dari tadi saya mendengar kayak ada perbincangan orang, terus kayak suara-suara. Apakah benar di sini sudah mendekati perkotaan atau ada pedesaan, Eyang? Di sini adalah suatu hutan yang gimana orang mengasah bagian rezeki dari suatu alam. Karena alam ini sendiri wajib dinikmati manusia. Mungkin ada yang mencari hewan hutan untuk sekedar makan. Ada yang mencari suatu tumbuhan untuk bisa mengganjal suatu perut. Itulah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cucu. Drong. Berarti Asia Drong. Kan ya mungkin apa mbok ketemu karo wong kan ditakon daerah ngendi? Enggak, jelas kita makan dulu kalau tapi orang, apabila kamu membawa suatu perbekalan, suatu ringgit, suatu kepeng, di ujung sana ada suatu warung. Karena di situ biasa, di situ banyak orang sekali berbondong-bondong menikmati kekayaan keindahan alam di Kalimantan ini, cucu.
Mohon maaf Eyang, Gunungnya nggak punya ringgit Pak Bro. saya nggak punya ringgit, paling saya dapat 500 perak Eyang. Saya nggak bawa bekalan apa-apa karena saya tiba-tiba saya dikirim ke sini Eyang, jadi nggak mempersiapkan segala sesuatunya, baik makan, minum, uang dan apa adanya Eyang. Eyang mengantar datang kemari karena menunggu sebelah sana. Mungkin kamu bisa sedikit meneruskan kembali untuk datang ke bukit yang ujung sebelah sana. Baik Eyang, baik. Pesan Eyang, gunakanlah pikiran kalian untuk bisa mendalami suatu keilmuan. Nggih Eyang, Gunakanlah hati kalian untuk menjabat suatu keridhaan. nggih Eyang. Masih adakah suatu ganjalan? Sementara cukup Eyang. Dan mohon maaf Eyang, saya Papa Bro dan ini Paman Gondrong, Saya saudara boleh Nyong. pegang. Ini si cucu Bajul. Iya, monggo. Saya lalat kamu seperti Mbak Bajul, tapi Mbak Bajul itu di sebelah kiri. Mirip kayak Mbah Bajul Eyang. Dia itu masih muda dulu. Gimana Eyang? Mungkin jadi lebih tahu tentang Mbah Bajul Eyang. Mbak Bajul itu sendiri, dia adalah seorang yang memang ada suatu keunikan. Cucu, kamu ini Bajul, temuilah buyutmu yang ada berletak di Gunung Kidul. Iya ya. Sini saya bisikin. Kamu kemari. Buyut kamu bernama Sito Gendeng yang ada di Gunung Kidul. Datangi kalau sudah dari Kalimantan. Sito Gendeng Eyang. Iya, Ternyata Sito Gendeng itu buyutmu Ndrong. makanya kalau si Datuk itu sendiri, dia masih adik dari Sito Gendeng. Makanya kamu sebagai buyut harus kemana? Saya kesana didatangi, kasihan. Pantas saja. Oh, keturunan Sito Gendeng Ndrong. Ya ini Nggih Yang. mumpung di Kalimantan, Ah, kita kan bersilaturahmi. nggih Yang. Ya mari Eyang antarkan setelah kamu ke sana. Apabila kamu membawa suatu keping, kamu bisa mampir ke desa yang susana. Jalan ada 3 kilometer dari sini. Nggih Yang. Tapi setelah dari sana kamu ke sebelah kiri, masuk ke bukit Kalimantan yang ada di utara. Nggih Yang. Insyaallah Yang. Mungkin ada sesuatu perjalanan spiritual kamu ada di sana. Insyaallah Yang. Ikuti hati-hatimu untuk bisa menemui adik dari seperguruan. Nggih Yang. Eyang kamu. Matur nuwun Eyang atas informasinya, terima kasih atas petunjuknya. Insya Allah kami segera akan turun dan melanjutkan perjalanan Eyang. Saya sebagai Eyang Datuk Malaya mengaturkan banyak sesuatu terima kasih pada kalian berdua karena datang kemari Nggih Eyang. untuk bisa menjalani suatu perjalanan spiritual secara batin. Nggih. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang ini mau ketemu ya Pak Bro. Ini kamu mau ketemu. Ya. Dan juga mungkin kita mengemban misi mungkin nggak enteng Pak Bro. Berat Pak Bro. Ya. Dan juga aku juga mungkin kurang istilahnya itu gondrong orang yang bodoh, yang gondrong orang yang penuh dosa ataupun nggak tahu apa-apa. Bodoh itu sendiri bukan berarti menghalangi suatu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, cucu. Nggih Yang. Hati manusia adalah urusan Allah. Niat baik adalah urusan Allah. Pintar saja kalau berbudi. Yang jelek-jelek, bersifat setan dan iblis, itu adalah suatu musuh yang besar. Lebih baik bodoh tapi berakhlak. Tapi alangkah mulia, pintar dan berbudi luhur yang baik. Nggih Yang. Teruskanlah perjalanan dari leluhur-leluhur kalian yang ada di Pulau Jawa. Saya sewakil dari Kalimantan, Nggih Yang. hanya bisa mengasih suatu sedikit nasihat buat kalian berdua. Semoga bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Dan bermanfaat
buat saudara-saudara kalian. Nggih, Yang. Ambillah suatu hakmu yang ada di Kalimantan. Nggih. Karena ini adalah suatu hak kalian berdua. Dan kenapa yang menyampaikan kamu harus menemui Mbak Buyut Musito Gendeng? Nggih. Iya, Yang. Karena selama ini mungkin banyak orang yang tidak paham karakter, paham dan suatu apa yang kau lakukan. Nggih. Karena ini persis dengan Mbak Buyutnya. Nggih, 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 nggih. Dia persis sekali dengan Ki Bajul. Cuman perbedaannya tai lalatnya. Oh, Mbak nggih, ya. Bajul ada di sebelah kiri. Bajul di belah kiri, Yang. Iya. Ya, Makanya dulu itu banyak sekali gadis-gadis desa yang cantik-cantik Sama, Yang. hasil dengan tai lalatnya. Sama, ini banyak sekali perempuan yang suka sama dia, nggak tahu mau milih yang mana ini, Yang. Ya Allah. Ini berkat tai lalat Pak Bro. Iya. Dia Yang, kalau begitu kami pamit Yang. Nggih, Terima kasih atas wejangannya. Insya Allah mohon petunjuknya Yang. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan semua misi di Kalimantan ini Yang. Saya undur diri Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bro, kita harus apa namanya? Nggak usah banyak buang waktu Bapak Bro. Ya. Ini juga berarti mau mendung. Mendung. Perutnya lapar lagi. Iya betul Bapak. Subhanallah. Yuk. Guys, Kita harus dengar suara apa namanya itu? kayak apa? Suara air. Air. Ya katanya Air terjun apa? bener. Sungai. Allah. Indro kita turun. Ya. Cepet. Soalnya bener-bener situasinya bener-bener. Mudah-mudahan kita menemukan warga ya. Nih, tuh. Apa namanya? Karet teman-teman. Pohon karet ya. Mudah-mudahan di sini jelas ada petani karet ya. Dan mungkin dekat dengan pabrik karet gitu teman-teman. Sehingga kita bisa ketemu orang yang ada di sini teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Gimana, Drong? Gimana? Hah? Drong? Yuk. Kita lanjut lagi Pak Bro. Hah? Kita lanjut lagi. Iya, ayo. Lu mau masa manjir lagi lewat jalur mana, Drong? Kita turun. Ya, kita katanya kan mencari. Itu siapa sih, Drong? Mana? Nah, itu ada kayak ada pergerakan itu tuh. Tuh. Mana lah? Nah, itu tuh. Gak kelihatan. Ada tuh kelihatan tuh. Tuh di pergerakan kamera kelihatan tuh. Itu warga apa yuk? Jangan-jangan tadi yang bunyi tak-tok. Betul. Tadi kan kita tak-tok Bapak Bro. Iya. Apakah dia itu nenek-nenek apa kakek-kakek yang lagi mencari kayu bakar ya? Coba. Pak. Ini itu ngomongnya apa ini Pak Bro? Hah? Arti apa namanya? Bahasa Kalimantan. Itu apa? Ya bapak baik lah, saya nggak tahu sih. Bapak baik. Iya, Bapak baik. bapak baik. Ya bukan bapak baik, bapak kayak gitu, pak kakek kayak gitu loh. Masa bapak baik? Pak. Kakek. Kakek? Bukan Bapak Bro. Hah? Bukan. Berulang aduh subhanallah. Perhatikan Pak Bro. Kek. Siapa itu Pak Bro? Nah, ini kayak nggak baik ini firasat gondrong nggak baik Pak Bro. Kek. Coba kita samperin dulu Pak Bro. Allahu Akbar. Coba Pak Bro dekat. Kok mukanya kok hancur kayak gitu ya, Ndrong? Siapa kamu? Kita akan dekat Pak Bro, coba. Lihat mana, Ndrong? Lihat sini. Yuk. Kan? Ini firasat gondrong nggak baik ini Pak Bro. Mudah-mudahan selamat. Firasat gondrong nggak baik ini Pak Bro. Kek. Assalamualaikum, Kek. Selamat sore, selamat siang.
Kakek, saya Papa Bro dari Banyumas bersama saudara Renyong Paman Gondrong, kek. Apakah kakek yang tadi mencari kayu bakar, kek? Iya. Loh. Jadi kamu yang tadi bunyi tak tok itu. Kakek berarti yang tadi bunyi tak tok lagi apa mencari kayu bakar, kek. Tapi Kakek sama siapa, kek? Pak Bro, ini bukan kakek Pak Bro. Apa? Ini bukan kakek Pak Bro. Terus? Asli. Ini bukan kakek Pak Bro. Kek. Kek. Saya jauh-jauh datang dari Banyumas ke sini bukan bermaksud untuk merusak tatanan yang ada di sini, kek. Kami mendapatkan tugas dari eyang kami dan alhamdulillah tadi kami bertemu Eyang Datuk Malaya, kek. Kenapa, kek? Kenapa Anda mendengar nama dari Eyang Datuk Malaya, Anda terus mundur, kek?